Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya Kota Kenari. Nomor absensi saya itu nomor 30. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit batang. Penyakit batang. Batang sebagai bagian utama tanaman yang berfungsi sebagai jalur transport untuk membawa hasil fotosintetis dari daun ke akar dan seluruh organ, serta membawa unsur hara dan air dari akar ke daun. Berpotensi juga terserang penyakit, antara lain. Yang pertama, penyakit kanker batang. Pada cabang-cabang akasia sering terdapat serangan jamur upas, Upasia salmonicolor atau disebut Corticium salmonicolor, yang dapat mematikan cabang yang bersangkutan. Cocrosudarmo 1983. Mula-mula pada permukaan cabang yang berkayu terdapat miselium, jamur yang mengkilap seperti rumah laba-laba. Jamur berkembang terus dan membentuk kerak berwarna merah jambu yang khas. Oleh karena itu, penyakit ini sering disebut dengan pink disease karena tanda pada penyakit yaitu tubuh buah jamur yang terlihat berwarna pink, merah jambu. Pada permukaan kerak ini, jamur upas membentuk banyak basidiospore yang dapat memancarkan penyakit. Penyakit ini terutama terdapat pada daerah-daerah dengan iklim basah dan pada pohon yang rimbun. Agar tidak meluas, dianjurkan cabang yang sakit dipotong sampai 25 cm di bawah bagian yang terserang. Ada beberapa penyebab penyakit kanker batang yang dijumpai di tanaman kehutanan Indonesia. Misalnya kanker busuk merah muda pada akasia, damar, jati, dan eukaliptus. Penyakit kanker hitam, black canker, pada tanaman akasia yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora. Penyakit kanker batang, stem kanker, yang menyerang eukaliptus disebabkan oleh Nectaria sp. Penyakit busuk hati atau busuk empelur pada tanaman akasia yang disebabkan oleh jamur patogen Pelinus noxious, Rigidoporus, Hypobruneus, Tintoporellus, Epimiltinus. Salah satu penyakit pada empelur yang dapat meningkatkan kualitas hasil produksi tanaman kehutanan adalah serangan jamur Fusarium spp dan Phytophthora spp. Pada empelur heartwood, tanaman raming dan gaharu yang dapat menghasilkan resin beraroma wangi ketika sakit. Resin tersebut dapat dimanfaatkan untuk memproduksi parfum. Lalu, penyakit karat puru adalah penyakit yang menyerang pohon sengon dan akasia dengan ciri berupa adanya benjolan pada daun, cabang, dahan, ranting, dan batang pohon yang dapat mengakibatkan kematian pohon. Puru atau dapat disebut galls pada penyakit karat puru umumnya berbentuk menyerupai spiral yang bermozaik. Penyakit ini dapat menyerang tanaman sengon sejak masih di persemaian hingga tanaman di lapangan sampai dengan umur di atas 3 tahun dengan intensitas serangan mencapai 100%, pada persemaian 50%, pada tanaman di lapangan. Patogen menyebabkan penyakit karat puru pada sengon adalah jamur Uromycladium sp. Dua jenis Uromycladium sp yang diketahui mengakibatkan pembentukan bintil-bintil dalam jumlah sangat besar pada tunas berkayu dan bagian-bagian lain dari pohon akasia dan albasia yang terserang, yaitu U. notabile dan U. teperianum. Lalu yang kedua, penyakit akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di bagian paling bawah dari tumbuhan dan tumbuh menuju inti bumi. Akar mempunyai beberapa sifat, diantaranya yaitu: yang pertama, biasanya tumbuh di dalam tanah dan pertumbuhannya mengarah ke inti bumi, atau geotrop, atau menuju ke arah air, hidrotop, menjauh dari udara dan cahaya. Yang kedua, umumnya tidak berbuku dan beruas. Yang ketiga, berwarna putih atau kekuning-kuningan. Yang keempat, bagian ujungnya tumbuh terus-menerus, namun pertumbuhannya lebih lambat daripada bagian atas tanaman. Yang kelima, ujung akar berbentuk meruncing yang berguna untuk memudahkan dalam menembus partikel tanah. Lalu, beberapa jenis penyakit akar yang menyerang tanaman kehutanan dan dijumpai di Indonesia, diantara lain. Yang pertama, penyakit busuk akar yang disebabkan oleh serangan jamur pada bagian akar tanaman. Seringkali disebabkan oleh jamur dan terdapat tanda-tanda dari miselium jamur. Penyebab penyakit busuk akar sehingga disebut sesuai warna miselium jamur tersebut. Penyakit akar putih atau white rot pada akasia yang disebabkan oleh Rigidoporus, Microporus, Leptonus rhignosus, dan Phygmelinosus. Lalu, penyakit akar merah, di mana yang menyerang adalah jamur akar merah atau Ganoderma sp. Badan buah Ganoderma sp seperti kuku kuda
tipis, keras, berkayu, permukaan bawah berwarna putih, bagian atas tengah berwarna coklat dan dapat mencapai ukuran 40 cm. Selama ini pertumbuhan Ganoderma sp sulit dikendalikan. Jamur ini menginfeksi dan menggerogoti pohon dan memakan unsur karbon hingga pohon lapuk dan roboh. Setelah pohon mati, jamur tetap bertahan dalam bentuk saprotif. Jamur ganas ini menular lewat spora melalui perakaran di bawah tanah. Selain itu, lewat cabang dan ranting, spora jamur terbang tertiup angin dan menginfeksi tumbuhan lain. Jamur ini tidak ditemukan di hutan alam, yang sistem tumbuhnya polikultur beragam jenis. Dalam lingkaran alami terjadi keseimbangan ekosistem. Populasi jamur Ganoderma tidak meluas karena ada organisme lain yang menekan pertumbuhannya. Ganoderma memerlukan lingkungan yang panas dan lembab, suhu antara 26-27 derajat Celcius untuk tumbuh. Yang kedua, penyakit busuk leher akar sering disebabkan oleh jamur Phytophthora sp. Gejala yang tampak pada kulit pangkal batang adalah bagian yang membusuk dan berbatas jelas. Bagian yang membusuk sering mengeluarkan cairan kecoklatan dan dapat meluas ke bagian lain sehingga pangkal batang tergelang penyakit dan tanaman mati. Beberapa bagian yang sakit itu tidak meluas, tapi kulit yang sakit akan mengering dan lepas sehingga terjadi kanker atau luka yang dibatasi oleh jaringan kalus. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah daun tanaman menjadi layu, menguning, dan berguguran. Yang ketiga, penyakit busuk akar pada eukaliptus yang disebabkan oleh Phytophthora sp. dan Botrytis sp. Sedangkan pada tanaman Melina muda atau Gemelina arborea di Kalimantan dan Jambi serta tusam dan sengon muda disebabkan oleh Botrytis sp. Tanaman sengon juga bisa terserang Ustulina sp. dan Roselina sp. yang keduanya menyebabkan penyakit busuk akar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.